Saya boleh katakan bahwa ketidakseimbangan semesta ini akibat keserakahan manusia, eksploitasi dilakukan oleh manusia karena egoisme mereka melalui industrialisasi yang jor-joran, sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Dan ketika terjadi ketidakseimbangan ekosistem, biasanya alam murka. Saya boleh katakan bahwa COVID-19 ini adalah sebuah ekspresi di mana alam menjadi murka. Bisa jadi kita sudah lama mengeksploitasi alam. Sebelum kita mulai videonya, mari kita tekan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Aspek Sindo, senang sekali rasanya kita kembali jumpa di podcast Aspek Sindo Menyapa bersama Membangun Maritim Indonesia. Sahabat Aspek Sindo, nah sebelum saya mulai, kita buka masker dulu karena saya juga cuma sendiri di studio. Nah, sahabat Aspek Sindo, pada podcast kali ini kita akan menyapa perguruan tinggi. Nah, kemarin kita sudah pernah podcast bersama Rektor Universitas Maritim Kepulauan Riau. Nah, sekarang kita akan menyapa Rektor selanjutnya, yaitu Bapak Dr. Muhair Pakana, SEMM. Beliau adalah Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam, selamat siang. Selamat siang Pak Rektor, sehat ya Pak Rektor ya? Alhamdulillah. Baik Pak Rektor, ya kita ingin mendiskusikan nih seperti apa konsep-konsep blue economy ya. Tentunya ini penting. Kenapa? Karena ya semakin ke depan nantinya tentu kita akan banyak tergantung dari produksi sektor kelautan, terutama untuk pemenuhan pangan. Nah, tentu ini akan kita diskusikan dan kita memberikan kira-kira kiat-kiat kita ke depan seperti apa sehingga bangsa ini memaksimalkan sumber daya alam kita yang sangat luar biasa. 2/3 kita adalah laut, dan tentu jika ini dimaksimalkan dengan baik, sektor ekonomi kita akan jauh lebih meningkat. Nah, ini juga sangat relevan dengan pidato Presiden ya 17 Agustus kemarin. Ya, beliau itu sempat menyebutkan poin blue economy, bagaimana membangun Indonesia dari pinggiran. Nah, ini saya butuh komentar ini dari Pak Rektor ya, di mana Pak Rektor ini kan sangat aktif dan memang expert di bidang ekonomi. Tulisan-tulisan Pak Rektor ini tentu banyak memberikan pencerahan-pencerahan terhadap bangsa kita, bagaimana mendorong ya hadirnya ekonomi baru, terutama di blue economy ini yang tentu sebenarnya ini bukan isu baru ya, cuman memang belum dimaksimalkan, sehingga mungkin ini bisa menjadi isu baru kalau selama ini belum kita maksimalkan potensi itu. Nah, izin Pak Rektor, mungkin ada komentarnya Pak Rektor terkait dengan bagaimana memanfaatkan sektor maritim ini yang orang sering dengar dengan istilah blue economy. Terima kasih ya sudah diundang oleh Aspek Sindo. Tentang blue economy, ya blue economy ini kan satu pasang atau pelengkap dari atau saling melengkapi dari green economy atau ekonomi hijau. Sama-sama untuk pembangunan berkelanjutan. Ekonomi hijau itu sudah lebih awal, ya, lebih awal jauh sebelumnya. Kemudian blue economy, ekonomi biru atau ekonomi maritim itu sebenarnya belum cukup sampai dua dasawarsa kita diangkat ya. Saya pernah membaca
buku yang mengintrodusir konsep Blue Economy. Buku itu ditulis oleh seorang guru besar di Jerman namanya Prof. Günter Pauli. Ada bukunya yang sangat menarik ketika itu tahun 2006. Judulnya itu The Blue Economy 10 Years, 100 Innovation, and 100 Million Job. Ya, di situ ada beberapa yang perlu saya jelaskan konsepnya. Pertama, memang konsep Prof. Günter ini itu ingin melengkapi green economics, ya. Green economics, beliau memperkenalkan istilah blue sky, blue ocean. Artinya ekonomi tumbuh, rakyat sejahtera, namun langit dan laut tetap biru. Itu nomor satu yang perlu kita camkan. Jadi ekonomi tumbuh, tetapi ya ada ekonomi berkelanjutan, pro lingkungan. Kemudian yang kedua, Prof. Pauli ini berobsesi bagaimana tidak terjadi lagi decoupling ekonomi. Decoupling ekonomi itu adalah sebuah keterpisahan antara ekonomi atau bisnis dengan lingkungan hidup. Jadi bagaimana terjadi keseimbangan antara aspek ekonomi dan bisnis dengan ekonomi lingkungan. Nah, yang menarik dari Prof. Pauli ini secara konsep tentang blue economy, blue economy itu mengajarkan kepada kita, kata Prof. Pauli, nomor satu, kita belajar sama alam. Jadi cukup banyak kearifan-kearifan lokal di alam, termasuk di laut, ya, di bahari kita, termasuk juga di darat. Jadi kita harus belajar kepada alam. Karena biasanya konsep ekonomi dan bisnis ini kan sangat eksploitatif, sangat kapitalistik. Maka harus dipadukan dengan lingkungan, bagaimana memelihara ekosistem ini. Yang kedua, konsep Prof. Pauli ini menjelaskan tentang bagaimana kita ada logika ekosistem. Jadi ekosistem kita ini jangan sampai kita rusak, kita harus jaga keseimbangan. Saya boleh katakan bahwa ketidakseimbangan semesta ini akibat keserakahan manusia, eksploitasi dilakukan oleh manusia karena egoisme mereka melalui industrialisasi yang jor-joran, sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Dan ketika terjadi ketidakseimbangan ekosistem, biasanya alam murka. Saya boleh katakan bahwa COVID-19 ini adalah sebuah ekspresi di mana alam menjadi murka. Bisa jadi kita sudah lama mengeksploitasi alam, mengeksploitasi lingkungan, mengeksploitasi semesta ini, sehingga terjadi ketidakseimbangan, sehingga ini yang memunculkan kemarahan atau kemurkaan alam. Dan secara konseptual blue economy, kata Prof. Pauli, ini juga dikaitkan dengan bagaimana ekonomi biru ini, ya, bahari maritim ini kan cukup banyak Tuhan sebenarnya sudah membentangkan ini semua. Ini cukup banyak sumber pembelajaran. Jadi mestinya laut, darat, semua semesta ini adalah sumber pembelajaran untuk kita semua. Jadi kesimpulan, jadi gini, Pak Fajar, ya. Siapa itu? Gagasan Prof. Pauli ini kemudian diadopsi oleh Bank Dunia. Bank Dunia kemudian diperkenalkan tahun 2001, dekade yang lalu. Kemudian merumuskan bahwa yang disebut dengan blue economy itu adalah bagaimana memanfaatkan. Jadi sekali lagi, bagaimana memanfaatkan sumber daya laut, sumber daya maritim, sumber daya perairan, dan juga tapi sumber daya ini dikelola secara
berkelanjutan ya, secara berkelanjutan. Tentu kepentingannya bukan untuk kepentingan egoisme, tetapi untuk kepentingan kesejahteraan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Jadi bagaimana blue economy ini menciptakan kesejahteraan, meningkatkan keadilan ekonomi. Itu sebenarnya konsep dasar dari apa yang disebut dengan blue economy. Jadi sekali lagi itu adalah melengkapi istilah green economics. Nah, kalau boleh saya jelaskan, tambah ya Pak Fajar ya. Siap, Pak Rektor. Silakan Pak Rektor. Tadi pengantarnya memang sangat tepat ya. Indonesia ini ya tadi disebut 80% itu kan perairan ya, laut gitu ya. Kita kan garis pantai nomor 2 terpanjang di dunia setelah Kanada. Kita mungkin ada 108.000 km ya. Garis pantai kita itu sangat luas sekali ya. Kemudian kita kenal dari dulu sejak kita SD punya pulau 17.500. Memang sangat tepat ya, aspek Sindo ini punya concern yang luar biasa terhadap daerah-daerah kepulauan dan pesisir. Kemudian di Indonesia ini kan unik juga ya posisinya karena lautnya ini itu berbatasan dengan 10 negara. Jadi 10 negara ya, tetangga kita itu berbatasan dengan laut kita 10 negara. Kemudian ada juga yang menarik, kita juga berada di 2 benua ya, benua Asia dan benua Australia. Kemudian juga kita berada di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi dengan luas perairan seperti ini, laut sebenarnya, jadi masa depan kita sebenarnya, dan seringkali sudah kita bicarakan di mana-mana, masa depan Indonesia sebenarnya di laut. Hanya memang apalagi gini ya, beberapa kabupaten daerah, kalau semua provinsi saya kira punya 34 provinsi saya kira punya laut ya, daerah pesisir semua, dan mayoritas kabupaten kota itu juga daerah pesisir. Nah, jadi alangkah janggalnya kalau misalnya Indonesia yang membentang begitu jauh dan perairannya juga begitu banyak, begitu luas, kita tidak pro terhadap blue economy. Jadi kita harus punya, jadi setiap setiap pemerintahan daerah atau apalagi di kepulauan ya harus kuat memang paradigma blue economy. Artinya bagaimana memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki, keanekaragaman hayati yang ada di laut, di daerah pesisir itu kita istilahnya itu dikapitalisasi dengan baik, dimonetisasi dengan baik untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat lokal. Saya kira itu secara konseptual Pak Fajar ya, tentang apa yang disebut dengan blue economy. Oke. Apa perlu saya lanjutkan lagi mungkin ya? Boleh, silakan Pak Rektor. Kan gini ya, Indonesia ini ya, kalau ingin masa depan Indonesia itu unggul menjadi menjadi negara yang diperhitungkan, memang harus berkiblat ke laut, blue economy tadi. Apalagi bangsa kita itu anak-anak remaja sekarang milenial ya, itu kan mendominasi mendominasi 50% penduduk kita itu kan di bawah usia 50 tahun ya. Jadi usia kita itu 50% di bawah 50% usia anak-anak milenial yang ada sekarang itu ya 50% di bawah 30 tahun. Dan kalau ini tidak diintrodusir, disosialisasi, didiseminasi paradigma blue economy, itu ya hilang kesempatan. Jadi bagaimana anak-anak muda ini sejak awal ya, sejak dini, mungkin sejak SD, ya mungkin kita dulu masih terkenal ya, orang tua kita pelaut, tapi
Tapi ini agak sedikit kendor ya, sosialisasi kita tentang budaya laut ini. Padahal masa depan kita itu pertama di laut, dan yang kedua adalah ada di anak-anak muda, ya, generasi milenial. Bahkan kita tahu ya, lapangan kerja itu banyak tersedia secara global. Itu lapangan kerja itu yang terkait dengan di dunia ini terkait dengan laut ini, terkait dengan laut ya, jadi persediaan lapangan kerja ya. Kemudian juga ada data yang saya dapatkan bahwa di Indonesia itu kekayaan lautnya setara 93% nilai APBN. Jadi APBN itu sebenarnya itu dibangun oleh kekuatan sumber daya yang dari pesisir. Saya kira itu Mas Fajar yang konsep tentang blue economy. Kemudian yang kedua, bagaimana potensi kita yang begitu besar, modal kita, modal geografis, modal geografis dan modal demografi yang luar biasa, sehingga sekali lagi seringkali saya mengatakan bahwa masa depan kita di laut, di dunia maritim, di dunia pesisir. Kemudian yang kedua, ini bisa disupport kalau kita memanfaatkan bonus demografi kita yang luar biasa. Kalau bonus demografi ini tidak kita perkenalkan, mengintrodusir ke mereka sejak dini, saya mubazir namanya laut ini. Kalau sejak kita kecil ini kita tidak memperkenalkan laut. Makanya saya sangat senang misalnya sekolah-sekolah misalnya dari PAUD, TK itu diantar ke laut, diantar ke pesisir, memperkenalkan bahwa kita negeri kita itu negeri pesisir, negeri bahari, negeri maritim. Dan saya kira ini yang perlu dari awal yang kita perkenalkan kepada kepada anak-anak kita. Jangan semata budaya gunung. Budaya pesisir itu budaya sangat demokratis. Saya ingat istilah Cak Nur itu, pesisir itu budaya yang sangat demokratis, inklusif, sangat terbuka. Maaf ya, kata Cak Nur itu, Nurholis Majid, budaya gunung itu cenderung tertutup, eksklusif, dan kadang otoritarian. Budaya pesisir itu budaya terbuka, budaya pekerja keras, budaya pekerja keras. Saya pernah, Mas Fajar, meriset ya, meriset tentang ekonomi perempuan di pesisir. Ya, kemudian saya membandingkan ekonomi perempuan di daerah-daerah pertanian dan juga di daerah industri. Di kaum perempuan di daerah pesisir ini lebih fighter, lebih fight. Tingkat ketergantungan sama suami, sama laki-laki tidak terlalu tinggi dibanding masyarakat pegunungan atau masyarakat pertanian. Masyarakat perempuan di masyarakat pertanian atau pegunungan itu cenderung comfort zone, mencari zona aman. Mungkin karena kulturnya dia melihat pertanian itu kan di hadapan mata dia, jadi kapan saatnya panen bisa dia lihat. Jadi sambil nunggu ya kapan musim panen itu akan terlihat, jadi bisa lebih santai. Tapi kalau laut, kenapa mereka fight ya? Kenapa mereka tegas dan gaya hidupnya lebih keras gitulah? Itu karena Itu karena kondisi alam. Mereka itu cenderung laut ini kan penuh dengan ketidakpastian. Kapan musim panen ikan ya kita tidak tahu. Kaum suami atau nelayan berangkat ke laut itu belum tentu dia mendapatkan karena ini persoalan cuaca, persoalan geografis, belum tentu mereka mendapatkan hasil. Tapi kalau pertanian, nanam, lihat kemudian nunggu kapan hasilnya, sehingga bisa lebih santai. Kalau daerah laut, pesisir terutama, perempuan itu lebih fight. Malah saya pernah melakukan riset juga tentang bagaimana kaum perempuan pesisir itu lebih bertanggung jawab terhadap cicilan.
ketika mereka itu diberikan pembiayaan, diberikan cicilan, itu boleh dikata non-performing loans-nya, ya, NPL-nya tingkat tunggakan itu nol dibanding daerah industri dengan daerah-daerah pertanian. Jadi lebih jujur, terus terang ya, ini riset, saya bisa karakter maritim, betul. Karakter maritim, hanya memang tingkat kemiskinan di maritim ini, di pesisir ini lebih tinggi. Semiskin-miskin orang di darat atau di pegunungan lebih miskin di laut, ada di pesisir. Tapi ada satu, mereka lebih terbuka, lebih jujur, ya, dan dia kalau aspek ekonomi diberikan pembiayaan, belum waktunya jatuh tempo dia udah bayar. Yang paling bermasalah itu perempuan di daerah-daerah industri. Wah ini, jadi kalau menurut saya jangan ragu bagi Pemda, bagi masyarakat memberikan, terutama kaum perempuan, sesuai riset saya, memberikan pembiayaan kepada perempuan-perempuan pesisir. Insya Allah itu tidak nunggak gitulah. 0% itu di mana-mana riset-riset ya, bukan saja di Indonesia, beberapa daerah-daerah pesisir di seluruh dunia, terutama daerah negara-negara berkembang, tingkat NPL-nya, pengembaliannya itu 0%, hampir 0%. Saya percaya itu karena itu hasil riset, tingkat trust kita terhadap ini. Nah sekali lagi, bagi Pemda, kepulauan dan pesisir, jangan ragu kepada kaum perempuan. Jadi titik masuk untuk melakukan pemberdayaan, mengentaskan kemiskinan itu adalah kaum perempuan pesisir. Ya, kaum perempuan pesisir ya, disitulah letaknya. Tapi sekali lagi, masyarakat pesisir itu di beberapa tempat pertama lebih miskin, ya. Kemudian, tapi tadi ya plus minusnya tadi Pak Fajar, saya kira itu yang saya lihat tentang masyarakat maritim, tentang blue economy. Saya kembalikan. Oke. Baik, nah Pak Rektor, kira-kira di mana tugas negara Pak Rektor? Tadi kan potensi kita kan terbesar di sektor maritim sebenarnya, karena dari sisi teritorial ya 2/3 tentu jauh lebih luas daripada daratan yang hanya 1/3. Nah, sedangkan tadi agak kontraproduktif dengan kondisi sekarang. Artinya apa yang kita lihat, ternyata kemiskinan, keterbelakangan pendidikan dan seterusnya itu kok selalu melekat dengan masyarakat kepulauan, masyarakat pesisir yang hidupnya bersentuhan dengan laut. Padahal sebenarnya awal dari kemajuan ekonomi dan seterusnya ya, kemajuan sebuah negara itu kan biasanya dimulai dari sektor maritim. Mereka bagaimana berlayar, berinteraksi antar negara, perdagangan internasional, itu kan kemajuan itu kan ditandai dari bagaimana pelabuhannya lebih besar, kemudian moda transportasi yang begitu padat dan seterusnya. Tapi jangan dijawab dulu Pak Rektor setelah yang satu ini.